Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman semua. Sorry ini harus pakai rekaman karena uh, ini materi agak cukup sulit ya. Terus juga nanti saya pengennya sih di kelas kita tinggal diskusi aja gitu. Jadi tidak ada paparan lagi dari saya. Oke, jadi kita membahas tentang pengujian stabilitas bahan uji klinis ya. Jadi ini bercerita tentang new chemical entities itu atau bahan baku obat baru ataupun produk obat baru gitu. Jadi kalau misalnya obat baru, contohnya ya waktu dulu belum ada atorvastatin, kemudian AstraZeneca membuat atorvastatin kalsium, kemudian dipatenkan dengan nama Lipitor. Nah itu harus melalui tahap ini, itu pengujian bahan uji klinis. Oke, untuk pemilihan batch dan sampel, batch itu adalah berarti sekali produksi sekian gitu. Jadi misalnya kapasitas dari alat cetak tablet di pabrik kita misalnya anggap 200.000 tablet gitu untuk tablet 500 mg berarti kan sekian kilo ya. Nah itu adalah namanya batch gitu. Kalau industrial batch berarti utuh gitu, satu kali kapasitas dari mesin gitu, hitungannya seperti itu. Kemudian kalau fase klinis tahap 1, jadi fase klinis itu ada 3 tahap ya. Sebelumnya juga ada uji preklinik. Kalau uji fase klinis tahap 1 berarti dia menggunakan manusia sehat. Untuk apa? Untuk menguji safety, efikasi dan kualitinya. Oh sorry, salah. Safety, quality dan efficacy gitu. Kemudian untuk tahap 2 menggunakan batch experimental klinis. Kalau lab scale itu tadi biasanya sekitar 10% dari industrial scale gitu. Kalau yang fase klinis 2 batch eksperimental klinis ini kurang lebih sama ya seperti lab scale gitu, sekitar 10% dari industrial scale-nya gitu. Kemudian fase klinis tahap 2 itu dia diujikan pada manusia yang sakit gitu. Untuk apa? Untuk menguji metabolisme obat dan juga untuk menentukan dosis optimum gitu. Sementara untuk uji fase klinis tahap 3 itu dia untuk menguji efektivitas dari obat gitu. Kira-kira kalau misalnya dia sebagai antihipertensi, sejauh mana dia dengan dosis sekian itu mampu mengurangi tekanan darah pasien yang hipertensi gitu. Nah kalau uji klinis fase 3 itu dia menggunakan batch pilot scale. Batch pilot scale itu dia sekitar 80% dari industrial scale. Nah, ini ada prosedur analisis selama proses pengembangan. Jadi, selama proses pengembangan ada tahap-tahap orientasional, preliminari sama lengkap. Orientasional artinya kita masih coba-coba dalam tanda kutip ya. Nah, itu cakupan validasinya ada spesifisitas, linearitas, LOQ, LOD, kemudian juga ketangguhan gitu. Sementara preliminari pasti akan lebih lengkap gitu. Nah, kalau bedanya preliminari sama orientasional, di preliminari itu dari repeatability. Jadi nanti ketahuan presisi atau tidaknya dari batch validasi kita gitu. Kemudian terakhir lengkap ya. Kalau lengkap ya sudah pasti ada semua. Tapi yang di lengkap itu ada, sementara di preliminary itu tidak ada, adalah presisi intermediate sama laporan validasi ya sudah pasti gitu. Ketika dinyatakan sudah lengkap ya berarti harus sudah ada laporannya gitu. Tujuannya ada laporannya ya berarti untuk dilaporkan ke regulator terkait. Nah, kalau di Indonesia itu BPOM. Nah, ini ada spesifikasi. Jadi, pemastian spesifikasi adalah sebuah proses yang diadakan selama proses pengembangan zat aktif baru atau produk farmasi baru. Itu produk farmasi baru contohnya misalnya tadi si AstraZeneca udah punya atorvastatin kalsium. Bentuknya dia tablet salut selaput ya. Saya tablet salut selaput. Nah, kemudian teman-teman punya industri, wah kayaknya kita coba aja gitu, kita bikin patch gitu atau misalnya kita bikin sirup atau bikin suspensi gitu. Nah itu berarti nanti ikut dalam tahap-tahapan batch validasi ini gitu. Nah teman-teman juga akan banyak melihat nanti ketika di GMP, di mata kuliah GMP, Good Manufacturing Practices. Oke, terdapat 4 langkah pengembangan zat aktif baru atau produk baru. Ada 2 macam spesifikasi ya, spesifikasi rilis ke pasar sama spesifikasi waktu penyimpanan. Untuk produk baru berbeda antara 2 spesifikasi ini, nanti akan kita bahas.
Ya, di tabel 2 ada 4 langkah spesifikasi, ada preklinis, ataupun clinical fase 1, spesifikasinya orientasional, karakterisasi atau tujuannya hanya menentukan target nilai. Sedangkan kalau untuk clinical fase 2 atau 3 atau pivotal batch itu dia tahapnya preliminary. Berarti di sini kita menentukan kriteria yang dapat diterima tapi dalam cakupan yang lebih besar gitu. Misalnya misalnya uji kadar gitu. Uji kadar di awal kita menetapkan misalnya target kita tuh 100%. Nah, ternyata ketika kita coba lakukan uji stabilitas, ternyata didapat range-nya ada di kisaran 95 sampai 105 gitu. Kemudian pilot plan batch atau registration batch, artinya di spesifikasinya harus sudah registrasi, harus sudah lengkap ya. Nah, itu berarti karakterisasi atau hal-hal yang dibutuhkan adalah penerimaan ya. Jadi si target-target kita tadi sudah accomplish gitu, sudah lengkap gitu, sudah sesuai. Kalau dibilang persentase aktifnya 95 sampai 105 ya segitu gitu. Jadi tidak ada jangan sampai ada nilai yang ada di bawah dari spesifikasi gitu. Kemudian terakhir production batch after marketing authorization. Ini berarti post market surveillance ya. Nah, ini nanti karakterisasinya nanti berarti diketahui kira-kira ketika di pasar itu ada perubahan atau enggak gitu. Kan nanti ketika kita memasarkan suatu obat kan pasti nanti ada komplain ya, ada proses di mana pasien itu atau si konsumen kita itu dan tanda kutip melapor gitu kalau misalnya ada hal-hal yang di luar dari yang tertera di brosur kita gitu. Misalnya dia mengalami ini saya pakai tablet gitu, tablet X sekian miligram. Di sini klaimnya menurunkan tekanan darah, tapi saya udah pakai sekian gitu, sekian bulan, tapi kok nggak turun tekanan darah saya. Nah, itu berarti kita harus mengadakan investigasi gitu. Nanti di situ ada penelusuran, ada pembuatan laporan investigasi, nanti pembuatan CAPA gitu, corrective action, preventive action. Nah, spesifikasi pengeluaran produk ke pasar ini nanti akan menjelaskan kualitas setelah proses produksi, meliputi variabilitas analisis sama variabilitas pembuatan. Nah, repeatability atau precision intermediate prosedur analitis harus dilakukan di preliminary atau validasi lengkap. Datanya harus lebih dari sama dengan 3 batch untuk menggambarkan variabilitas pembuatan. Jadi memang sudah standarnya kita membuat suatu batch validasi itu sebanyak minimal 3 kali, teman-teman. Gitu. Misalnya batch A, B, C gitu. Tapi C-nya nggak sesuai gimana nih? Nah, berarti mau nggak mau kita menambah 1 batch lagi gitu. Makanya di sini ada tulisannya lebih dari sama dengan. Jadi kalau 3 batch nggak bermasalah ya silahkan gitu kita laporkan. Tapi kalau misalnya bermasalah ya berarti kita ulang gitu di batch berikutnya. Spesifikasi waktu simpan itu dia menjelaskan kualitas di akhir masa simpan dan nantinya akan terdapat toleransi perubahan selama proses penyimpanan dan pengiriman gitu. Jadi nanti ketahuan nih kalau di spesifikasi waktu simpan T90-nya berapa. Kita dulu sudah belajar di kinetika order reaksi ya, di kinetika di Farvis ya gitu, di kinetika. Data yang dibutuhkan meliputi perubahan organoleptis. Jadi nanti kalau misalnya warnanya berubah atau misalnya nggak berubah gitu, atau misalnya dia ada perubahan fase mungkin lebih parahnya gitu, atau nanti ada perubahan secara fisik, kimia dan lain sebagainya gitu. Ada kimia, mikrobiologi selama proses penyimpanan. Nah, kondisi penyimpanannya pada kondisi stres, akseleratif sama jangka panjang teman-teman bisa dilihat saja gitu. Ini kurang lebih nanti teman-teman akan melihatnya di ICH ya tentang NCE gitu. Jika uji stres dan dipercepat berhasil, ada 2 aspek yang harus diperhatikan. Pertama, pemisahan yang jelas antara uji organoleptis dan stabilitas fisiko-kimia ataupun mikrobiologi gitu. Jadi artinya apa? Artinya semua aspek tersebut akhirnya harus kita distinguish gitu, harus kita bedakan satu dengan yang lain, harus kita lakukan semuanya, ibaratnya bahasa kasarnya gitu. Kemudian gunakan bahan kemas yang kedap dari uap air untuk stress test.
gitu jika uji stres dan dipercepatnya berhasil. Ini waktu penyimpanannya untuk masing-masing fase ya, fase klinis 1, 2, 3, kondisi stres, accelerated sama long term. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan teman-teman bracketing method sama matrixing method. Kalau bracketing method misalnya ada dua dosis, maksudnya di sini misalnya teman-teman punya zat X untuk dibuat suatu sediaan gitu. Misalnya sama-sama sediaan tablet 100 mg dan 200 mg. Berarti semua batch harus diuji gitu. Tapi kalau misalnya dia punya 3 batch gitu, 3 batch sih, 3 dosis gitu, misalnya 100, 200, 300. Nah, berarti nggak usah diuji tiga-tiganya, tapi kita uji yang paling rendah yang paling rendah yang 100 mg sama yang paling tinggi yaitu 300 mg gitu. Kemudian kalau lebih dari 4 gitu, misalnya 5, berarti misalnya 100, 200, 300, 400, 500, berarti kita mengujinya jangan 5-5-nya gitu. Kita bisa menggunakan teknik bracketing dengan menguji di 100, di 300, dan di 500. Akan nanti teman-teman manfaatkan. Untuk kalau matrixing method ini ya kalau misalnya di awal dan di akhir gitu, berarti semuanya diuji gitu. Tapi kalau misalnya kita butuh nilai tengah ya, nilai intermediate gitu, maka berarti 1 dari 3 atau 2 dari 3 gitu desainnya. Misalnya kita pengen tahu nilai intermediate produk X lah gitu, produk X ada sekian gitu, ada sekian apa namanya sekian apa namanya, ini misal di kontainer penuh gitu, di apa sih jenenge di mesin produksinya misalnya anggap aja 20 liter ya, 20 liter satu kotak gitu. Nah, kita nanti bisa ngambil 1 dari 3 atau 2 dari 3 gitu. Jadi bisa ngambil atas bawah atau tengah aja gitu. Jadi nggak usah diambil tiga-tiganya gitu. Tapi itu juga harus kita buat justifikasi gitu. Kira-kira bisa atau tidak gitu. Dan ini untuk kemasan ya. Nah, untuk kemasan di sini ada masing-masing ya, ada fase klinis dengan menggunakan uji stabilitas dipercepat, ada yang juga jangka panjang. Nah, di sini ada packaging materialnya teman-teman. Nanti silahkan langsung aja disesuaikan jika teman-teman nanti di pas kalian kerja itu ditugaskan untuk menguji stabilitas produk tertentu. Gitu. Jadi pada dasarnya ya mudah ya, tinggal teman-teman membaca ICH saja sudah cukup gitu. Atau di buku ini juga sudah masuk ICH. Kemudian di tahap evaluasi, nah di sini tabel 8 menunjukkan kondisi dekomposisi pada 25 derajat Celcius dengan 60% RH atau kelembaban dihitung dari nilai yang didapat setelah penyimpanan pada 40 sampai 70 derajat Celcius. Informasi stabilitas secara umum nanti akan kita mendapatkan dua data primer sama data pendukung. Data primer berarti hasil dari investigasi pada kondisi stres dan dipercepat serta hasil dari uji jangka panjang untuk konfirmasi. Data pendukungnya berarti itu ada profil stabilitas bahan obat termasuk prediksi orientasional mengenai stabilitas bahan obat dalam sediaan. Informasi stabilitas biasanya untuk masing-masing fase klinis laporan stabilitas dicatat ya. Laporan stabilitas terdiri dari ketika uji stres dan uji jangka panjang di fase 1, 2, sama 3. Hasil dari uji stabilitas bahan sampel klinis digunakan untuk menentukan waktu simpan. Itu bukan waktu kadaluarsa. Jadi ada shelf life, ada expired date gitu. Nah, itu di materi di bahan kajian ini tuh harus kita bedakan, teman-teman. Walaupun kalau kita dulu belajar ya shelf life itu ya expired date gitu, tapi pada kenyataannya tidak demikian. Kemudian di sini di tabel 9 ada faktor-faktor yang mempengaruhi untuk masing-masing bentuk sediaan obat gitu, untuk batch size, perlengkapan, sama proses pembuatan gitu. Untuk solid ya berarti kalau berdasarkan batch size
berarti penampakannya gitu atau organoleptisnya. Masing-masing juga sama ya, semi solid sama liquid. Kalau untuk equipment berarti keseragaman kandungan. Kalau misalnya di semi solid berarti homogenitas. Kalau di liquid biasanya pH gitu. Kemudian kalau di proses manufacturing atau proses pembuatan, kalau di solid itu berarti nanti disolusi. Berarti disolusi jadi parameter kritis gitu. Makanya teman-teman di teknologi sedia informasi solid kan harus sudah menguasai yang namanya disolusi. Itu sebenarnya kalau di semi solid ada homogenitas di dalam kontainer, di dalam si wadahnya, kemudian juga di situ ada uji pengawet ya, sama di situ ada stabilitas kimia setelah proses pembuatan. Kemudian untuk yang liquid ada preservasi juga, kemudian juga proses stabilitas kimia setelah pembuatan. Minimal waktu simpan yang dianggap optimal untuk klinikal fase 1 3-6 bulan, klinis fase 2 12-18 bulan, klinis fase 3 24-36 bulan. Faktor-faktor tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk sediaan. Teman-teman bisa lihat tabel 9. Tabel 10 ini mengatur bagaimana instruksi penyimpanan dituliskan beserta alasannya. Jadi misalnya jangan di situ tulisannya jangan disimpan di atas suhu 30. Nah, berarti terdapat perubahan yang signifikan atau relevan gitu yang terlihat pada sampel, pada produk teman-teman gitu setelah penyimpanan di 40 derajat Celcius gitu, dan seterusnya teman-teman. Kemudian di tabel 11 ini program stabilitas untuk bahan uji klinis secara sistematis, termasuk nanti mungkin ada waktu-waktunya gitu. Makanya uji stabilitas ini karena mahal ya, karena mahal, lama gitu, ini akan mempengaruhi HPP, harga pokok penjualan. Jadi jangan heran buat obat inovator itu harganya sangat mahal gitu. Untuk zaman dulu misalnya Lipitor dari AstraZeneca itu atau vaksin kalsium itu satu stripnya bisa mencapai 300 sampai 350 ribu gitu. Sementara kalau sekarang karena sudah ada kompetitornya harganya bisa lebih murah gitu. Nah, perpanjangan minimum waktu simpan. Jadi, jika semua data telah terkonfirmasi dalam uji jangka panjang, maka dapat diusulkan waktu simpan yang baru. Gitu. Misalnya shelf life-nya awalnya 3 bulan. Terus ketika 3 bulan, oh masih stabil nih gitu. Nanti kita bisa menambahkan 30% dari total 3 bulan tersebut gitu. Jadi 4 bulan. Gitu. Itu boleh, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke uji stabilitas dari masing-masing sediaan. Pertama, padat. Ada tablet dan kapsul. Untuk fase 1 eksperimental batch gitu. Dari apa namanya? Dari proses pengembangannya, fase 2 itu sama clinical batch, fase 3-nya batch pilot gitu. Final formulation dari pilot batch gitu. Apa aja yang diuji? Pertama organoleptis dan stabilitas fisikokimia. Untuk tablet, untuk si tablet itu ada kenampakan gitu, ada kekerasan, ada rata-rata massa gitu, ada waktu disintegrasi, ada laju disolusi. Untuk kapsul ada penampakan gitu, ada elastisitas, ada bobot rata-rata gitu, ada bobot kandungan rata-rata ya. Kemudian juga ada masa rata-rata fillingnya gitu, waktu disintegrasi sama laju disolusi. Nah, untuk di aspek stabilitas kimia bisa dilihat sama teman-teman. Jadi nanti yang kita lakukan gitu. Makanya uji stabilitas jadi salah satu mungkin topik yang cukup menarik ya untuk dijadikan tugas akhir gitu, karena sebenarnya ya cuma dibutuhkan kesabaran gitu, dan juga kesabaran sama apa ya, bisa dibilang sih telaten juga ya gitu. Jadi jangan sampai waktu samplingnya itu lewat gitu. Kalau waktu sampling lewat berarti ulang lagi dari awal gitu. Jadi enaknya kalau untuk uji stabilitas itu santai tapi harus tepat waktu gitu, karena kalau salah sedikit nanti akan membiaskan semua data stabilitas yang kita punya. Oke,
tabel 13 ada 3 langkah validasi, ada fase klinisnya, ada step validasinya, dan ada kriteria validasinya. Gitu. Kemudian kalau di tabel 14 di situ ada clinical fasenya sama spesifikasi gitu yang kita tuju. Clinical fase 1 ya kita cuma orientational sama menentukan nilai target gitu. Kalau untuk clinical fase 2 dan 3 itu ya preliminary. Oke, kemudian untuk penyimpanan untuk stabilitas organ lapisan fisikokimia ada yang without ataupun open, ada waktu penyimpanan juga kondisi penyimpanannya. Kemudian di sini ada kondisi penyimpanan untuk stabilitas kimia ya. Itu nanti teman-teman bisa lihat di sini ada packaging materialnya juga. Jadi mudah ya teman-teman ya. Nanti silahkan teman-teman lihat dengan seksama. Jadi dengan mempelajari stabilitas obat di sini, ini teman-teman ketika menjadi seorang staff R&D, terutama nanti di bagian stabilitas ya, itu akan jadi lebih mudah teman-teman, karena sudah terbiasa melihat protokol seperti ini. Gitu. Jadi nanti tinggal ketika membuat protokol tinggal menyalin gitu. Kemudian untuk tabel 17, ini adalah bahan kemas yang dapat direkomendasikan untuk batch registrasi gitu. Kalau di Indonesia ke BPOM untuk mendapatkan izin edar gitu teman-teman. Ini bisa dilihat ya, ada masing-masing packaging materialnya teman-teman. Kemudian untuk berikutnya kita masuk ke semi solid. Di sini yang dibahas krim sama salep ya. Jadi kalau untuk gel dan pasta ya nanti mungkin ada pembahasannya lebih lanjut ya di ICH ataupun di materi yang lain gitu. Untuk pemilihan batch sama seperti sidang solid. Di samping ini ada kriteria uji stabilitas dalam bentuk sediaan semi solid. Nah, kalau di semi solid berarti ada urusan lapisan stabilitas fisikokimia. Nah, itu berbeda tuh kan ya dari yang tadi di solid gitu. Nah, ini yang menjadi concern teman-teman gitu. Jadi ada perbedaan antara kriteria uji stabilitas sama antara si solid sama si semi solid. Jadi jangan sampai tertukar. Nah, ini ada untuk sediaan semi solid ada penyimpanan stabilitas uji organ lapis dan fisikokimia teman-teman gitu. Kemudian juga ada kondisi penyimpanan untuk stabilitas kimia dan mikrobiologi. Jadi untuk menguji permeasi ataupun sorption, tub plastik yang telah disimpan yang telah disimpan selama 3 bulan selama 40 derajat Celcius gitu. Ketika melakukan pemilihan materi pengemasan gitu, zona iklim itu nanti akan menentukan berapa suhunya gitu, berapa RH-nya gitu. Nah, masalahnya nanti nanti juga akan ada pengaruh dari tub plastik ataupun tub aluminium gitu ketika teman-teman melakukan uji stabilitas di sediaan semi solid, pasti nanti ada pengaruhnya juga gitu. Makanya sini kita melakukan investigasi gitu. Jika materi pengemasan akhir sudah dipilih, nah berarti kita melakukan proses photostability gitu menggunakan xenon lamp gitu selama 24 jam gitu. Nah, itu sekitar 250 watt per meter persegi gitu. Nah, nanti akan diuji organoleptisnya, dekomposisi bahan aktifnya maupun aspek-aspek yang lain. Nah, kalau untuk ampul, untuk stabilitas organoleptis dan fisikokimia mudah ya, dia cuma penampakan, kejernihan sama pH gitu. Nah, pH-nya jadi penting kalau di ampul gitu. Makanya nanti jangan heran gitu kalau saya akan selalu nanya pH di sediaan steril. Kemudian chemical dan stabilitas kimia dan mikrobiologi. Nah, ini berarti yang kita uji nanti dekomposisi bahan aktifnya, pengujian dekomposisi preservatif dan pengujiannya.
jumlah sampel sama seperti solid. Nah, untuk pemilihan bahan pengemas untuk sediaan liquid steril ini, untuk packaging berarti ampul, injection vial, vial yang ada rubbernya, kemudian botol gelas ataupun botol plastik gitu dengan penutupnya gitu. Nah, nanti masalahnya itu ada di pH leakage gitu. Jadi leakage itu maksudnya adalah partikel si leakage itu berarti bukan partikelnya. Kalau itu leaching. Kalau leakage berarti nanti bocor gitu. Si kemasan itu mampu nggak nggak bocor gitu selama proses proses uji stabilitas. Ada desorption gitu, itu yang leaching ya, yang kalau desorption itu berarti justru si kemasannya itu menyerap atau mengambil bahan yang ada di cairan ampul kita gitu. Permeasi berarti dari luar ke dalam ya, jadi ada bahan dari luar yang infiltrasi ke dalam. Kemudian interaksi dengan rubber stopper. Nah, ini juga teman-teman harus perhatikan gitu. Rubber stopper itu macam-macam teman-teman gitu, banyak grade-nya, dan saya sih menyarankan teman-teman pilih yang rubber stoppernya itu yang sudah di coating gitu. Jadi sudah di coating misalnya dengan waktu itu saya lupa bahannya, silikon atau apa gitu. Jadi nanti itu dia agak licin dan dia aman gitu, nggak leak. Apalagi sediaan steril ini kan banyak yang menggunakan sterilisasi akhir ya, 121 derajat Celcius rata-rata selama 15-20 menit gitu. Jadi jangan sampai si partikel karet yang ada di rubber itu leak gitu. Kalau leak ya berarti nanti kemungkinan akan mengaruhi kualitas dari sediaan steril yang kita buat atau yang kita produksi gitu. Kemudian untuk menguji sorption, permeasi, pH ataupun leakage, larutan formulasi akhir itu diisi ke dalam kontainer, ke dalam bahan pengemasnya. Kemudian larutan placebo desorption itu digunakan juga gitu. Nah, nanti sampelnya disimpan secara berdiri gitu, kemudian dibalik gitu teman-teman, di 30 derajat Celcius dengan RH-nya 70%. Jadi kalian harus menggunakan ini ya, termohigro teman-teman. Jadi untuk uji stabilitas itu diperlukan termohigro. Termohigro itu berarti nanti kita bisa mengukur suhu sama mengukur RH yang ada di sekitar gitu. Kemudian selama 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, 50 derajat Celcius selama 12 minggu, berarti 12 minggu itu sekitar 3 bulan. Kemudian uji intervalnya itu 0, 1, 2, 3 bulan gitu. Jadi nggak usah 30 hari dalam sebulan itu kita uji terus gitu. Itu akan menghabiskan sampel. Jika kemasan akhir sudah dipilih, maka dilakukan uji photostability gitu. Fotostabilitas, kita pengen tahu ketika kita sinari xenon lamp, kira-kira dia berubah nggak gitu komponen kimia yang ada di dalamnya gitu. Nanti diuji selama 24 jam. Nanti dilihat organoleptisnya, kejernihannya, sama dekomposisi bahan obatnya. Nah, ini adalah kondisi penyimpanan untuk stabilitas kimia dan mikrobiologis di steril ampul. Tinggal dilalui sama teman-teman. Tabel 21 di sini ada kondisi penyimpanan untuk uji stabilitas organoleptis dan fisikokimia. Nah, informasi stabilitas terhadap komparator atau produk reference. Jadi kalau misalnya kalian punya produk yang produk mitu gitu, obat-obat kopi, maka produk itu harus dibandingkan gitu dengan gold standarnya, syukur-syukur dengan inovatornya gitu. Jadi harus dipastikan bahwa sama gitu tingkat safety, quality sama efikasinya.
Kadaluarsa produk yang kita miliki yang dilakukan uji stabilitas tidak boleh kurang dibandingkan dengan produk yang sudah eksis. Jadi kalau misalnya yang sudah eksis itu 3 tahun, nah kita berarti minimal juga 3 tahun gitu. Nah, jika misalnya kita punya produk, kemudian kita mau merepack ulang gitu, kita mau apa namanya ya, dari satu kemasan ke kemasan lainnya gitu, misalnya mau di-exchant atau gimana gitu, pokoknya dipindahkan dari kemasan primernya. Nah, itu berarti tanggal kadaluarsanya tidak boleh melebihi 25% dari sisa waktu antara tanggal repack gitu. Misalnya dia 3 tahun gitu, terus 3 tahun pas tahun kedua. Nah, pas tahun kedua itu kita mau nge-repack gitu. Misalnya dari 100 mili kita pindah ke 50 mili gitu. Mungkin ketika di ecer lebih laku gitu. Nah, berarti tanggal kadaluarsanya itu nggak boleh 2 tahun gitu, tapi 2 tahun dikali 25%. Berarti berapa tuh? Seperempat dikali 24, berarti sekitar 6 bulan gitu. Berarti kadaluarsanya sekitar 6 bulan. Sampel yang di-repack dari kemasan asalnya dan kurang rapat dibanding kemasan aslinya dilakukan uji di tempat terbuka pada 25 derajat Celcius dengan RH 60%. Ditambah nanti dengan uji foto stabilitas dengan lampu xenon. Jika sediaan tidak berubah, expired date boleh gunakan yang kemasan asli. Tapi kalau terjadi perubahan, gunakan kemasan yang lebih rapat dan lebih aman. Gitu. Nah, ini kondisi penyimpanan, waktu penyimpanan, dan frekuensi uji untuk rework komparator. Nah, ini pengunjung kestabilan dengan batch pivotal dan bioekivalen. Informasi stabilitas untuk produk jadi didapat dari data primer 3 batch registrasi ya teman-teman ya. Sudah menggambarkan batch skala pilot setelah dipasarkan nanti ditambah 3 batch gitu. Jadi kita produksi 3 batch, kemudian 3 batch berikutnya itu juga kita investigasi gitu. Batch pivot dan bioekivalen dibutuhkan jika tidak didukung oleh batch dari fase klinis tahap 3 gitu. Program uji stabilitas mengkombinasikan uji akselerasi dengan jangka panjang sesuai ICH. Jadi waktu penyimpanan terbatas selama 18 bulan. Nah, di samping itu di tabel 23 ada kondisi penyimpanan untuk batch pivot. Nah, ini di tabel 24 itu adalah waktu yang dibutuhkan waktu prediksi umur waktu simpannya ya teman-teman ya gitu untuk fase 1, 2, 3 maupun registration batch gitu. Untuk tabel 25 di situ ada berarti tabel 25 itu menggambarkan clinical sample gitu terhadap si bentuk sediaan, kemudian berdasarkan analytical prosedur validasi gitu, umur apa istilahnya umur validasinya gitu. Kemudian sama situ ada analisis sampel uji gitu. Kemudian sama kapasitas yang dibutuhkan untuk masing-masing dosis gitu. Kesimpulannya, uji stabilitas bahan klinis ini mengacu pada ICH tentang uji stabilitas bahan obat atau produk obat baru. Nanti teman-teman bisa lihat di ICH. Kemudian uji stabilitas penting untuk mengetahui safety, quality, dan efikasi. Gitu. Karena bagaimanapun produk kita ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dia aman, nah berarti pasien juga aman. Gitu. Kita selalu menjunjung tinggi aspek safety dulu, kemudian quality, terakhir baru efikasi. Gitu. Percuma ketika dia berefek, memiliki efikasi tapi nggak aman gitu. Nah itu bakalan membahayakan konsumen kita gitu. Penurunan masa kadaluarsa penting dan harus dilakukan setiap akan dilakukan registrasi produk gitu. Jadi sangat penting teman-teman ya gitu. Jadi silakan dipelajari, nanti kita diskusi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjaga protokol kesehatan.